Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Muhammad Taufiq Rahman dengan NIM 4422101162. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian yang telah saya kerjakan guna memenuhi UAS mata kuliah metode penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Eka Puitasari Fauzi, ESOS MED, dengan judul Implementasi Cyber Public Relations dalam membangun citra Pemprov DKI Jakarta di media sosial Instagram, studi kasus pada akun Instagram @DKI Jakarta. Bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan, latar belakang peneliti meneliti eh, topik ini adalah adanya beragam tantangan bagi dunia kehumasan bermunculan di era digital. Tantangannya adalah bagaimana mengelola citra dan reputasi pemerintahan di era digital. Praktek cyber public relations menuntut para humas pemerintah untuk mampu mengimplementasikan strateginya dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menerapkan praktik cyber public relations dengan aktif mempublikasikan seputar berbagai kegiatan pemerintahan. Berikut bisa dilihat foto dari akun media sosial Instagram @DKI Jakarta. Kemudian, fokus penelitian peneliti adalah bagaimana implementasi cyber public relations dalam membangun citra pemerintah Provinsi DKI Jakarta di media sosial Instagram. Kemudian, untuk tujuan penelitiannya adalah mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi cyber public relations Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan terakhir, manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti memiliki harapan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis dan akademis. Yang pertama, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat membantu praktisi PR dan juga perusahaan untuk melakukan aktivitas cyber public relations secara aktif. Kemudian, manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi di bidang public relation atau hubungan masyarakat. Selanjutnya, pada bab 2 tinjauan pustaka, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan atau referensi dan juga pembanding. Yang pertama adanya pemanfaatan Instagram Kementerian Sosial RI dalam meningkatkan citra pemerintah, studi kasus Kementerian Sosial Republik Indonesia oleh Zahra Ainushifa, Wahyu Sri Sadono, Dian Ismi Islami, Natalia Nilamsari, dan Gunawan. Kemudian ada penelitian yang dilakukan berjudul Strategi Pemanfaatan Media Sosial untuk meningkatkan citra positif DPRD dalam persepsi rakyat daerah oleh Mahi M. Hikmat. Kemudian ada strategi cyber public relations Basarnas Jakarta, studi kasus pada banjir Jabodetabek bulan Januari dan Februari 2020 oleh Melsiana Devi Azahra Mulyadi, Amira Nabila, Faska Ramadan. Yang keempat, public relations in the digital era, case study of the use of social media by government public relations in Unri oleh Tiara Karisma dan Firman Kurniawan. Dan yang terakhir ada aktivitas cyber public relations peggy.com dalam meningkatkan brand awareness oleh Anindita Susilo. Lalu, kajian teori yang digunakan pertama ada cyber public relations. Menurut Onggo, cyber public relations adalah inisiatif PR atau public relations yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitasnya. Selanjutnya, Humas Pemerintah. Suprawoto memaparkan bahwa PR pemerintah sebagai fungsi manajemen komunikasi dari sebuah pemerintahan yang tanggap serta membina hubungan timbal balik dengan warga negaranya. Dan ada teori new media atau yang dikenal sebagai teori media baru. Foleo mendefinisikan new media sebagai as those forms that combine the three Cs, computing and information technology, communication network, digitized media, and information content. Lalu ada media sosial.
Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Selanjutnya ada Instagram. Instagram merupakan salah satu aplikasi media sosial dengan mengandalkan picture publishing. Instagram mampu mengambil, mengedit, serta mempublikasikan suatu momen oleh penggunanya. Dan terakhir ada Citra. Citra menurut Jeffkins dalam Zahro Yananingtyas memaparkan bahwa opini yang benar tidak harus berupa sebuah impresi baik atau buruk sebuah perusahaan. Karena pada hakikatnya Citra bukanlah sebuah opini yang salah. Dan untuk bab 3, metodologi penelitian, paradigma penelitian yang digunakan peneliti adalah paradigma konstruktivisme. Sebelum membahas paradigma konstruktivisme, mari kita lihat definisi paradigma menurut Noyana. Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata, sedangkan paradigma konstruktivisme merupakan suatu pendekatan yang berbeda dengan pandangan yang menekankan pada pengamatan dan objektivitas dalam mengungkap realitas atau pengetahuan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian, pendekatan studi kasus. Baxter dan Jack dalam Nina Adler ini menjelaskan bahwa studi kasus merupakan pendekatan yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam mengenai suatu hal yang diteliti, baik berupa program, peristiwa, aktivitas, dan lainnya, untuk memperoleh pengetahuan atau informasi secara mendalam tentang hal tersebut. Lalu, subjek penelitian yang digunakan peneliti adalah yang pertama, key informan pada penelitian ini adalah Kepala Humas Instagram Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan informan utama dari penelitian ini yang berperan dalam mengelola akun media sosial @DKI Jakarta. Kemudian, staf humas akun media sosial @DKI Jakarta. Untuk teknik pengambilan data dilakukan dua teknik, yaitu ada data primer berupa wawancara dan dokumentasi, lalu data sekunder, peneliti memanfaatkan data-data pendukung dari data dokumen utama, yakni akun media sosial Instagram @DKI Jakarta yang merupakan fokus penelitian peneliti. Dan teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data yang dilakukan dengan mengumpulkan data menggunakan metode atau cara yang berbeda. Demikian presentasi dari proposal penelitian yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.